Jadi bisa aja penggantinya Indonesia. Kenapa bukan Indonesia? Kenapa harus Italia gitu ya? Karena Dari FIFA jadi saya tidak. Kalau email ada 3, ya baru di. FIFA resmi menyelidiki Federasi Sepak Bola Malaysia setelah muncul pernyataan kontroversial bahwa pemilihan ketua harus mendapat restu Pangeran JDT, yakni Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Sebuah pernyataan yang langsung menghantam prinsip paling mendasar soal independensi federasi dan berpotensi menyeret kasus ini ke ranah pelanggaran serius yang tidak bisa dianggap sepele. Saat yang sama, Indonesia secara resmi dipanggil oleh FIFA usai mencuatnya persoalan besar yang berkaitan dengan Iran dan Piala Dunia FIFA 2026. Sebuah perkembangan yang langsung menarik perhatian luas karena terjadi di tengah situasi yang sedang memanas. Dua kejadian ini muncul hampir bersamaan, sama-sama membawa tekanan besar, dan sama-sama menjadi sorotan karena melibatkan keputusan tingkat tinggi yang dampaknya bisa merambat ke peta sepak bola kawasan. Inilah fakta yang harus kita ketahui hari ini. FIFA resmi selidiki Federasi Malaysia imbas pemilihan ketua harus dapat restu dari Pangeran JDT. FIFA resmi membuka penyelidikan terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia setelah muncul pernyataan kontroversial yang menyebut bahwa setiap kandidat ketua harus mendapatkan restu dari sosok di luar struktur resmi federasi, yakni Tunku Ismail Sultan Ibrahim, sebuah pernyataan yang langsung memicu gelombang reaksi dari berbagai kalangan karena dianggap berpotensi melanggar prinsip independensi yang selama ini dijegal ketat oleh FIFA. Situasi ini bermula ketika mantan pelaksana tugas Presiden FAM, Yusof Mahadi, menyampaikan bahwa setiap pihak yang ingin maju dalam pemilihan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari tokoh tersebut. Dan pernyataan ini kemudian berkembang menjadi isu besar yang tidak hanya menjadi perdebatan di dalam negeri Malaysia, tetapi juga menarik perhatian komunitas sepak bola internasional karena menjadi perdebatan di dalam negeri Malaysia, tetapi juga menarik perhatian komunitas sepak bola internasional karena menyangkut aturan fundamental dalam tata kelola federasi. Dalam perkembangan lebih lanjut, para pengamat mulai menyoroti potensi pelanggaran terhadap regulasi FIFA yang secara tegas mengatur bahwa setiap asosiasi sepak bola nasional harus bebas dari intervensi pihak luar, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan hal ini diperkuat oleh pandangan dari Nick Rosselli yang menilai bahwa situasi tersebut dapat menimbulkan pertanyaan serius terkait kepatuhan terhadap statuta FIFA. Ia menjelaskan dalam bentuk pernyataan bahwa asosiasi sepak bola wajib mengelola urusannya secara independen tanpa campur tangan pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam pasal 19 Statuta FIFA, sehingga setiap indikasi adanya persetujuan dari pihak yang tidak memiliki posisi resmi dalam struktur federasi dapat dikategorikan sebagai bentuk intervensi. Lebih jauh, ia juga menambahkan dalam bentuk penegasan bahwa definisi pihak ketiga tidak harus selalu bersifat formal atau tertulis dalam struktur organisasi, melainkan mencakup siapapun yang tidak dipilih atau ditunjuk melalui mekanisme resmi asosiasi, sehingga keberadaan pengaruh eksternal, meskipun tidak terlihat secara langsung, tetap dapat dianggap melanggar prinsip dasar yang ditetapkan FIFA. Ia juga menyampaikan bahwa meskipun banyak kasus sebelumnya melibatkan campur tangan langsung, seperti pengambil alihan federasi oleh pemerintah atau pihak tertentu, namun bentuk intervensi tidak langsung yang terjadi di balik layar tetap memiliki potensi pelanggaran yang sama seriusnya. Kasus ini kemudian mengingatkan publik pada sejumlah sanksi yang pernah dijatuhkan FIFA terhadap berbagai negara, di mana beberapa federasi pernah dibekukan akibat intervensi pihak ketiga, termasuk Kenya pada tahun 2022, Pakistan pada tahun 2017 dan 2021, Kuwait serta Indonesia pada tahun 2015, hingga Nigeria pada tahun 2014, yang semuanya menjadi contoh nyata bahwa FIFA tidak mentoleransi bentuk campur tangan apa pun dalam urusan internal federasi. Deretan kasus tersebut menjadi peringatan keras bahwa pelanggaran terhadap prinsip independensi bisa berujung pada sanksi berat, mulai dari pembekuan hingga larangan berpartisipasi dalam kompetisi internasional. Di tengah situasi yang memanas ini, FAM sebenarnya bukan pertama kali berhadapan dengan isu disiplin dari FIFA, karena sebelumnya federasi tersebut juga sempat tersandung kasus serius terkait pemain naturalisasi yang terbukti melanggar aturan administratif. Dalam kasus tersebut, 7 pemain dijatuhi hukuman larangan bermain selama 12 bulan serta denda sebesar 2.000 franc Swiss, yang setara dengan puluhan juta rupiah setelah dinyatakan bersalah melanggar pasal 22 Kode Disiplin FIFA terkait pemalsuan dokumen. Nama-nama seperti Joao Figueiredo, John Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, serta Imanol Machuca masuk dalam daftar pemain yang terkena sanksi tersebut.
Putusan tersebut kemudian diperkuat oleh Pengadilan Arbitras Olahraga yang menolak banding para pemain pada tanggal 5 Maret sehingga sanksi tetap berlaku meskipun mereka masih diizinkan menjalani latihan bersama klub masing-masing. Dampak dari kasus tersebut sangat besar karena tidak hanya mencoreng reputasi sepak bola Malaysia, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap hasil pertandingan resmi. Kemenangan atas Nepal dengan skor 2-0 serta Vietnam dengan skor 4-0 dalam kualifikasi Piala Asia 2027 akhirnya dianulir oleh AFC yang kemudian menetapkan kekalahan 3-0 untuk kedua laga tersebut karena penggunaan pemain yang tidak memenuhi syarat. Akibat keputusan tersebut, Timnas Malaysia harus menerima pengurangan 6 poin yang berujung pada kegagalan lolos ke putaran final Piala Asia 2027, sebuah pukulan telak yang tidak hanya berdampak pada prestasi, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap sistem pengelolaan sepak bola di negara tersebut. Situasi ini semakin diperparah dengan penurunan peringkat FIFA yang cukup signifikan, di mana Malaysia harus turun dari posisi 121 ke 138 dunia, sebuah penurunan yang mencerminkan dampak berantai dari berbagai masalah yang terjadi dalam kurun waktu yang relatif singkat. Ini, dengan adanya penyelidikan terbaru terkait dugaan intervensi pihak ketiga dalam proses pemilihan ketua federasi, tekanan terhadap FAM semakin meningkat. Publik mulai mempertanyakan arah tata kelola sepak bola Malaysia, apakah benar-benar berjalan sesuai prinsip profesionalisme, atau justru dipengaruhi oleh kekuatan di luar struktur resmi. Dalam situasi seperti ini, setiap langkah yang diambil oleh federasi akan berada di bawah sorotan ketat, tidak hanya dari FIFA, tetapi juga dari komunitas sepak bola global yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan organisasi. Di tengah tekanan yang semakin meningkat terhadap federasi, sorotan publik tidak hanya berhenti pada persoalan legalitas semata, melainkan juga merambah ke aspek kredibilitas dan transparansi dalam tata kelola organisasi sepak bola nasional, yang selama ini menjadi fondasi utama kepercayaan antara federasi, pemain, dan para pendukung. Ketika sebuah pernyataan mengenai keharusan mendapatkan restu dari sosok di luar struktur resmi mencuat ke ruang publik, implikasinya menjadi jauh lebih luas daripada sekadar polemik internal, karena hal tersebut membuka ruang tafsir bahwa proses demokrasi dalam pemilihan kepemimpinan bisa saja terdistorsi oleh pengaruh eksternal yang tidak memiliki legitimasi formal. Dalam konteks ini, perdebatan tidak lagi sekadar mengenai siapa yang berhak mencalonkan diri, tetapi juga menyangkut bagaimana mekanisme itu dijalankan secara adil dan bebas dari intervensi. Sejumlah pengamat kemudian menilai bahwa jika isu ini tidak segera diklarifikasi dengan tegas, maka dampaknya bisa merembet pada kepercayaan internasional terhadap integritas federasi tersebut. Mereka menyampaikan, situasi seperti ini berpotensi menciptakan preseden yang berbahaya karena jika dibiarkan, maka standar independensi yang selama ini dijaga oleh FIFA bisa dianggap tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran bahwa sepak bola tidak lagi dikelola sepenuhnya oleh struktur yang sah, melainkan oleh pengaruh yang berada di luar sistem resmi. Dalam perkembangan berikutnya, tekanan juga datang dari kalangan internal sepak bola Malaysia sendiri yang mulai mempertanyakan arah kebijakan federasi serta konsistensinya dalam menjaga prinsip-prinsip dasar organisasi modern. Beberapa pihak bahkan menilai bahwa situasi ini mencerminkan adanya ketergantungan yang terlalu besar terhadap figur tertentu yang pada akhirnya dapat menghambat proses regenerasi kepemimpinan yang sehat. Mereka menegaskan dalam pernyataan terbuka, sepak bola nasional tidak boleh bergantung pada satu figur, sekuat apapun pengaruhnya, karena sistem yang kuat seharusnya mampu berjalan tanpa intervensi personal. Pernyataan tersebut menambah panjang daftar kritik yang muncul, sekaligus mempertegas bahwa isu ini telah berkembang menjadi diskursus struktural, bukan sekadar kontroversi sesaat. Di sisi lain, perhatian juga tertuju pada bagaimana FIFA akan merespons situasi ini dalam waktu dekat. Mengingat rekam jejak organisasi tersebut yang dikenal tegas dalam menegakkan aturan independensi, banyak pihak meyakini bahwa setiap indikasi campur tangan pihak ketiga akan ditindaklanjuti secara serius. Dalam sejumlah kasus sebelumnya, langkah FIFA tidak hanya berhenti pada peringatan, tetapi juga berujung pada sanksi yang berdampak langsung terhadap aktivitas sepak bola suatu negara. Oleh karena itu muncul kekhawatiran bahwa jika investigasi menemukan adanya pelanggaran, maka konsekuensinya bisa sangat signifikan, mulai dari pembekuan federasi hingga larangan berpartisipasi dalam kompetisi internasional. Dalam konteks ini, para analis mengingatkan, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi federasi, tetapi juga masa depan pemain dan kompetisi domestik yang bisa terdampak secara langsung. Seiring berjalannya waktu, isu ini juga memunculkan diskusi yang lebih luas mengenai batasan antara pengaruh dan intervensi dalam dunia sepak bola modern. Tidak dapat dipungkiri bahwa figur-figur berpengaruh seringkali memiliki peran besar dalam perkembangan klub maupun federasi, terutama dari sisi finansial dan manajerial. Namun, ketika pengaruh tersebut mulai masuk ke ranah pengambilan keputusan formal, garis batas antara dukungan dan intervensi menjadi semakin kabur.
Dalam situasi seperti ini, diperlukan kejelasan regulasi serta komitmen kuat dari semua pihak untuk menjaga integritas sistem. Beberapa pengamat bahkan menyampaikan pandangan kritis, pengaruh boleh ada, tetapi tidak boleh mengendalikan. Ketika pengaruh berubah menjadi penentu keputusan, maka disitulah masalah mulai muncul. Di tengah kompleksitas tersebut, Federasi Sepak Bola Malaysia kini berada dalam posisi yang tidak mudah. Mereka harus mampu memberikan penjelasan yang komprehensif sekaligus meyakinkan, baik kepada publik domestik maupun kepada FIFA, bahwa struktur organisasi tetap berjalan sesuai dengan prinsip independensi. Transparansi menjadi kunci utama dalam menghadapi situasi ini, karena tanpa komunikasi yang jelas, spekulasi akan terus berkembang dan memperkeruh keadaan. Beberapa pihak bahkan menyarankan agar federasi segera melakukan langkah konkret, seperti merilis pernyataan resmi yang detail, serta membuka ruang dialog dengan berbagai pemangku kepentingan. Mereka menilai langkah proaktif jauh lebih efektif daripada sekadar menunggu tekanan semakin besar. Karena dalam situasi seperti ini, kejelasan adalah satu-satunya cara untuk meredam ketidakpercayaan. Sementara itu, dari sudut pandang yang lebih luas, kasus ini kembali mengingatkan bahwa tata kelola sepak bola tidak hanya soal hasil di lapangan, tetapi juga tentang bagaimana organisasi dijalankan dengan prinsip yang benar. Keberhasilan sebuah tim nasional tidak akan memiliki arti yang sama jika dibangun di atas sistem yang diragukan integritasnya. FIFA resmi panggil PSSI di tengah isu playoff darurat Piala Dunia 2026 untuk menggantikan Iran. Isu mengenai pemanggilan PSSI oleh FIFA ke Kanada sempat memicu gelombang spekulasi yang begitu luas, terutama karena beriringan dengan rumor liar terkait kemungkinan adanya playoff darurat untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang disebut-sebut akan melibatkan Indonesia sebagai salah satu kandidat pengganti Iran. Narasi ini berkembang sangat cepat di ruang publik dan memicu harapan sekaligus kebingungan di kalangan pecinta sepak bola nasional. Namun, seiring berjalannya waktu dan munculnya klarifikasi resmi dari Presiden FIFA Gianni Infantino, spekulasi tersebut perlahan mulai meredup karena ditegaskan bahwa Iran tetap akan berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Penegasan ini sekaligus menutup ruang bagi berbagai asumsi yang sebelumnya berkembang tanpa dasar yang kuat. Meski demikian, kehadiran delegasi PSSI di Kanada tetap menjadi perhatian besar karena konteksnya ternyata jauh lebih strategis daripada sekadar isu playoff. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari forum penting yang digelar di Vancouver, wilayah British Columbia, yang mempertemukan berbagai asosiasi sepak bola dari kawasan Asia Tenggara dalam satu agenda kolektif yang memiliki dampak jangka panjang terhadap arah kompetisi regional. Fokus pembahasan pun bergeser dari rumor jangka pendek menuju perencanaan struktural yang jauh lebih besar, yakni pengembangan format kompetisi baru yang digagas langsung oleh FIFA sebagai bagian dari ekspansi pengaruh sepak bola global ke kawasan Asia Tenggara. Dalam dinamika tersebut, peran Ketua Umum PSSI Erick Thohir turut menjadi sorotan karena keterlibatannya dalam forum ini dianggap sebagai representasi penting posisi Indonesia di kancah regional. Kehadiran Indonesia tidak lagi sekadar sebagai peserta, melainkan sebagai salah satu negara dengan pengaruh yang mulai diperhitungkan dalam pembentukan kebijakan sepak bola Asia Tenggara. Dalam penjelasan yang berkembang, disampaikan bahwa Erick Thohir diundang secara resmi oleh FIFA untuk menghadiri agenda rapat penting di Vancouver dan seluruh negara Asia Tenggara juga dilibatkan dalam forum tersebut sebagai bagian dari proses kolektif pengambilan keputusan. Lebih jauh lagi, pengamat sepak bola Roni Pangemanan menjelaskan bahwa salah satu fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah pembahasan mengenai format FIFA ASEAN Cup. Turnamen ini pertama kali diperkenalkan secara resmi oleh Gianni Infantino pada tanggal 26 Oktober 2025 dalam momentum penandatanganan nota kesepahaman di sela-sela KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia. Inisiatif ini menjadi bagian dari strategi FIFA untuk memperkuat struktur kompetisi di kawasan Asia Tenggara sekaligus membuka peluang baru bagi negara-negara berkembang untuk tampil dalam turnamen dengan standar internasional yang lebih tinggi. Dalam analisis lanjutan, disebutkan bahwa format kompetisi yang akan diterapkan kemungkinan besar akan mengadopsi model yang sudah terbukti sukses di kawasan lain. Skema yang dibahas mengarah pada jumlah peserta sebanyak 12 tim yang kemudian dibagi ke dalam beberapa grup sebelum memasuki fase gugur. Pendekatan ini dinilai mampu menjaga keseimbangan antara kompetisi yang ketat dan kesempatan bagi setiap tim untuk berkembang. Dengan sistem seperti ini, setiap pertandingan akan memiliki nilai strategis yang tinggi, sekaligus memberikan pengalaman kompetitif yang lebih merata bagi seluruh peserta. Potensi pembagian grup menjadi 3 kelompok dengan masing-masing juara, dan peringkat kedua terbaik melaju ke fase berikutnya menjadi salah satu opsi yang realistis. Sistem ini memungkinkan lebih banyak tim memiliki peluang untuk bersaing secara kompetitif,
tanpa harus tersingkir terlalu cepat. Selain itu, format tersebut juga menjaga intensitas pertandingan tetap tinggi sepanjang turnamen berlangsung. Pada akhirnya, hal ini akan memberikan pengalaman berharga bagi seluruh peserta, termasuk Indonesia yang dinilai memiliki peluang besar untuk tampil kompetitif dalam format seperti ini. Dalam penegasan lanjutan, disampaikan bahwa semua keputusan final mengenai format akan ditentukan dalam forum di Vancouver dan hasilnya merupakan kesepakatan bersama dari seluruh delegasi yang hadir. Artinya, apapun format yang dipilih nantinya akan mencerminkan kepentingan kolektif kawasan Asia Tenggara, bukan keputusan sepihak dari satu pihak tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa FIFA berupaya membangun sistem kompetisi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks yang lebih luas, kehadiran Indonesia dalam forum ini mencerminkan posisi strategis yang semakin kuat di kawasan Asia Tenggara. Negara ini tidak hanya menjadi bagian dari peserta, tetapi juga memiliki peluang untuk memengaruhi arah kebijakan kompetisi regional ke depan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa transformasi sepak bola nasional mulai memberikan dampak nyata di level internasional, terutama dalam hal diplomasi olahraga dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan penting. Di tengah berbagai dinamika tersebut, narasi mengenai playoff darurat yang sempat mengemuka kini telah bergeser menjadi catatan kecil dalam perjalanan menuju agenda yang jauh lebih besar. Fokus kini tertuju pada pembentukan struktur kompetisi baru yang berpotensi mengubah lanskap sepak bola Asia Tenggara secara keseluruhan. Indonesia berada dalam posisi yang cukup menguntungkan untuk memanfaatkan peluang ini, baik dari sisi kompetitif maupun dari sisi strategis. Dengan demikian, perhatian ke depan tidak lagi pada spekulasi yang belum tentu terjadi, melainkan pada bagaimana memaksimalkan momentum yang ada untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional ke level yang lebih tinggi. Alam perkembangan lanjutan, pembahasan mengenai arah kompetisi kawasan tidak bisa dilepaskan dari bagaimana FIFA melihat potensi pasar Asia Tenggara, sedilepaskan dari bagaimana FIFA melihat potensi pasar Asia Tenggara sebagai salah satu wilayah dengan pertumbuhan sepak bola paling cepat dalam beberapa tahun terakhir. Kawasan ini tidak hanya memiliki basis supporter yang besar, tetapi juga menunjukkan peningkatan kualitas kompetisi domestik yang mulai lebih terstruktur dan profesional. Kondisi tersebut menjadikan Asia Tenggara sebagai target strategis dalam ekspansi ekosistem sepak bola global. Oleh karena itu, forum di Vancouver bukan sekadar rapat biasa, melainkan bagian dari upaya menyusun fondasi jangka panjang yang dapat mengintegrasikan kepentingan olahraga, ekonomi, dan pengembangan talenta secara bersamaan. Dalam kerangka ini, setiap negara yang hadir dituntut tidak hanya menyampaikan pandangan, tetapi juga membawa visi yang jelas tentang bagaimana sepak bola mereka akan berkembang dalam beberapa tahun ke depan. Indonesia dalam hal ini berada pada posisi yang menarik karena memiliki kombinasi antara potensi pasar yang besar dan peningkatan kualitas tim nasional yang mulai terlihat. Hal ini membuat setiap keputusan yang diambil dalam forum tersebut akan memiliki dampak langsung terhadap arah perkembangan sepak bola nasional. Jika format kompetisi yang disepakati mampu memberikan ruang kompetitif yang sehat, maka Indonesia berpeluang untuk memaksimalkan potensi generasi pemain yang sedang berkembang saat ini. Namun jika format tersebut tidak mempertimbangkan keseimbangan kompetisi, maka risiko ketimpangan justru bisa muncul dan menghambat proses perkembangan yang sudah mulai terbentuk. Oleh karena itu, peran delegasi menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan kawasan, bukan sekadar mengikuti pola yang sudah ada tanpa penyesuaian. Di sisi lain, pembahasan mengenai kalender pertandingan juga menjadi aspek krusial yang tidak bisa diabaikan. Penempatan FIFA ASEAN Cup pada periode jendela resmi FIFA Matchday memberikan keuntungan tersendiri karena memungkinkan setiap negara memanggil pemain terbaiknya tanpa terkendala oleh kewajiban klub. Hal ini berbeda dengan turnamen regional sebelumnya yang seringkali tidak masuk dalam kalender resmi, sehingga banyak tim tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh. Dengan adanya penyesuaian ini, kualitas kompetisi diperkirakan akan meningkat secara signifikan karena setiap tim dapat menurunkan komposisi terbaik yang dimiliki. Namun, konsekuensinya adalah meningkatnya tuntutan terhadap manajemen tim dalam mengatur kebugaran pemain, mengingat jadwal yang padat dapat berpotensi menimbulkan kelelahan jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, aspek teknis seperti format pertandingan, sistem kualifikasi, hingga mekanisme penentuan peringkat juga menjadi bagian dari diskusi yang kompleks. Setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari jarak geografis antar negara, kesiapan infrastruktur, hingga tingkat kompetitivitas masing-masing tim. Dalam konteks ini, pendekatan yang fleksibel namun tetap terstruktur menjadi kunci utama. FIFA tidak hanya berperan sebagai penyelenggara, tetapi juga sebagai fasilitator yang harus mampu menjembatani berbagai kepentingan yang gara. Hal ini menuntut adanya komunikasi yang efektif serta kesediaan dari setiap negara untuk berkompromi demi mencapai kesepakatan bersama yang menguntungkan semua pihak.
Seiring dengan itu, muncul pula pembahasan mengenai dampak jangka panjang dari kompetisi ini terhadap pembinaan pemain muda. Dengan adanya turnamen yang terstruktur dan berkelanjutan, setiap negara memiliki kesempatan untuk mengembangkan sistem pembinaan yang lebih konsisten. Kompetisi yang rutin akan memberikan pengalaman bertanding yang sangat berharga bagi pemain muda, sekaligus menjadi tolok ukur dalam menilai perkembangan mereka. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tim nasional secara keseluruhan. Indonesia sendiri memiliki peluang besar untuk memanfaatkan momentum ini, mengingat banyaknya talenta muda yang mulai mendapatkan kesempatan bermain di level kompetisi yang lebih tinggi. Di tengah berbagai pembahasan tersebut, satu hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara aspek kompetitif dan komersial. Sepak bola modern tidak bisa dilepaskan dari faktor ekonomi, namun terlalu menitik beratkan pada aspek komersial juga dapat mengurangi nilai sportivitas yang menjadi inti dari permainan ini. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil harus mampu menjaga keseimbangan tersebut. Kompetisi harus tetap menarik secara komersial, tetapi tidak mengorbankan integritas dan kualitas pertandingan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi FIFA dan seluruh asosiasi yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Dengan semakin kompleksnya dinamika yang terjadi, Forum di Vancouver menjadi titik penting dalam menentukan arah masa depan sepak bola Asia Tenggara. Setiap keputusan yang dihasilkan akan menjadi acuan bagi perkembangan kompetisi dalam beberapa tahun ke depan. Indonesia sebagai salah satu peserta memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kepentingan nasional tetap terwakili dengan baik, sekaligus berkontribusi dalam menciptakan sistem yang lebih baik bagi kawasan secara keseluruhan. Proses ini tidak hanya membutuhkan strategi yang matang, tetapi juga kemampuan untuk membaca situasi secara tepat dan mengambil keputusan yang tepat dalam waktu yang tarai. Dalam dimensi yang lebih mendalam, pembahasan yang berlangsung tidak hanya menyentuh aspek kompetisi dan kalender pertandingan, tetapi juga mulai merambah ke arah integrasi ekosistem sepak bola yang lebih luas, termasuk bagaimana hubungan antara federasi, liga domestik, dan pengembangan pemain usia muda dapat diselaraskan dalam satu kerangka yang berkelanjutan. Hal ini menjadi penting karena selama ini salah satu kendala utama di kawasan Asia Tenggara adalah kurangnya kesinambungan antara level junior dan senior, di mana banyak pemain muda kesulitan menembus level tertinggi akibat tidak adanya jalur pengembangan yang jelas dan konsisten. Dengan adanya kompetisi baru yang dirancang lebih terstruktur, diharapkan setiap negara dapat menyesuaikan sistem pembinaannya agar lebih selaras dengan tuntutan permainan modern, sehingga proses transisi pemain dapat berjalan lebih mulus tanpa kehilangan kualitas. Lebih lanjut, diskusi juga mengarah pada bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kompetisi, baik dari sisi analisis pertandingan, pemantauan performa pemain, hingga peningkatan pengalaman penonton. Penggunaan data analitik yang semakin canggih memungkinkan tim untuk memahami pola permainan secara lebih mendalam, sehingga strategi yang diterapkan menjadi lebih efektif dan terukur. Selain itu, teknologi penyiaran juga menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan kompetisi ke pasar yang lebih luas, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan nilai komersial turnamen. Namun demikian, penerapan teknologi ini juga harus disesuaikan dengan kesiapan masing-masing negara, agar tidak menimbulkan kesenjangan yang terlalu besar antara satu tim dengan tim lainnya. Dalam konteks Indonesia, peluang untuk beradaptasi dengan perkembangan ini cukup terbuka, mengingat dalam beberapa tahun terakhir, sudah mulai terlihat adanya peningkatan dalam penggunaan teknologi di level klub maupun tim nasional. Hal ini menjadi modal penting untuk menghadapi kompetisi yang semakin kompetitif di masa depan. Namun, tantangan yang dihadapi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan pelatih, analis, dan staf pendukung menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan kualitas sepak bola secara keseluruhan. Selain itu, isu mengenai distribusi pendapatan juga menjadi salah satu topik yang mulai dibahas serius dalam forum tersebut. Dengan adanya kompetisi baru, potensi pendapatan dari hak siar, sponsor, dan berbagai sumber lainnya diperkirakan akan meningkat. Namun, bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan secara adil menjadi tantangan tersendiri. Setiap negara tentu memiliki kepentingan untuk mendapatkan porsi yang sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan mereka. Dalam hal ini, diperlukan mekanisme yang transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Sistem distribusi yang adil tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan antar negara, tetapi juga mendorong partisipasi yang lebih aktif dalam pengembangan kompetisi. Di sisi lain, pembahasan mengenai identitas permainan juga menjadi bagian penting yang tidak bisa diabaikan. Setiap negara di Asia Tenggara memiliki karakteristik permainan yang berbeda, yang terbentuk dari budaya, kondisi geografis, dan sejarah sepak bola masing-masing. Dalam upaya membangun kompetisi regional yang kuat, penting untuk tetap mempertahankan keberagaman ini sebagai kekuatan
bukan justru menyeragamkannya. Kompetisi yang sehat adalah kompetisi yang mampu menampilkan berbagai gaya permainan yang berbeda, sehingga memberikan warna tersendiri dan meningkatkan daya tarik bagi penonton. Indonesia, dengan gaya permainan yang mengandalkan kecepatan dan determinasi, memiliki potensi untuk menjadi salah satu kekuatan yang menonjol dalam konteks ini. Seiring dengan semakin kompleksnya pembahasan, terlihat bahwa forum ini bukan hanya tentang merancang sebuah turnamen, tetapi juga tentang membangun fondasi baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Setiap keputusan yang diambil akan memiliki implikasi jangka panjang, tidak hanya bagi tim nasional, tetapi juga bagi seluruh ekosistem sepak bola di masing-masing negara. Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh. Dalam situasi seperti ini, kemampuan untuk melihat gambaran besar menjadi sangat penting karena keputusan yang diambil hari ini akan menentukan arah perkembangan sepak bola di masa depan. Dengan berbagai dinamika yang terus berkembang, Indonesia memiliki peluang untuk memainkan peran yang lebih besar dalam membentuk masa depan sepak bola kawasan. Hal ini tidak hanya bergantung pada hasil di lapangan, tetapi juga pada kemampuan untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan di tingkat regional. Jika momentum ini dapat dimanfaatkan dengan baik, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan utama di Asia Tenggara dalam beberapa tahun ke depan. Namun, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, mulai dari federasi, klub, hingga pemain untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Ke tahap berikutnya, arah pembahasan mulai bergeser ke aspek kesiapan operasional yang jauh lebih detail, di mana setiap federasi dituntut untuk mempresentasikan kondisi real mereka, mulai dari infrastruktur stadion, fasilitas latihan, sistem kompetisi domestik, hingga kesiapan logistik jika sewaktu-waktu ditunjuk sebagai tuan rumah dalam fase tertentu kompetisi. Hal ini menjadi krusial karena turnamen dengan standar FIFA tidak hanya menuntut kualitas permainan, tetapi juga profesionalisme dalam penyelenggaraan. Setiap detail kecil, seperti kualitas rumput lapangan, pencahayaan stadion, hingga sistem keamanan dan manajemen penonton, menjadi bagian dari evaluasi yang tidak bisa diabaikan. Dalam konteks ini, negara-negara yang mampu memenuhi standar tinggi akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan kepercayaan sebagai tuan rumah, yang pada akhirnya juga memberikan keuntungan dari sisi ekonomi dan eksposur internasional. Selain itu, pembahasan juga menyinggung pentingnya sinkronisasi antara kompetisi regional dengan kalender liga domestik masing-masing negara. Selama ini, salah satu tantangan terbesar adalah benturan jadwal yang sering kali membuat klub dan tim nasional berada dalam posisi yang sulit. Dengan hadirnya kompetisi baru yang berada dalam kalender resmi FIFA, kebutuhan untuk menyelaraskan jadwal menjadi semakin mendesak. Federasi harus mampu bekerja sama dengan operator liga untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari sisi klub maupun pemain. Ini membutuhkan komunikasi yang intens dan perencanaan yang matang, karena kesalahan kecil dalam pengaturan jadwal dapat berdampak besar terhadap performa tim dan kualitas pertandingan. Sisi lain, perhatian juga mulai diarahkan pada aspek komersialisasi yang lebih terstruktur, di mana FIFA berupaya menciptakan model bisnis yang berkelanjutan bagi kompetisi ini. Hak siar televisi, distribusi konten digital, serta kerjasama dengan sponsor global menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa turnamen ini tidak hanya sukses secara olahraga, tetapi juga secara finansial. Namun demikian, pendekatan yang digunakan tidak boleh mengabaikan karakteristik lokal masing-masing negara. Setiap pasar memiliki dinamika yang berbeda, sehingga strategi komersialisasi harus disesuaikan agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Dalam hal ini, kreativitas dan fleksibilitas menjadi kunci utama dalam mengembangkan potensi ekonomi yang ada. Lebih jauh lagi, isu pengembangan wasit dan perangkat pertandingan juga menjadi bagian dari diskusi yang semakin menguat. Kompetisi yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh pemain, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinan di lapangan. Oleh karena itu, program pelatihan dan sertifikasi bagi wasit menjadi prioritas yang harus diperhatikan. FIFA mendorong adanya standarisasi dalam proses pelatihan, sehingga setiap wasit yang bertugas memiliki pemahaman yang sama terhadap aturan permainan serta mampu mengambil keputusan secara konsisten. Ini menjadi penting untuk menjaga integritas pertandingan dan menghindari kontroversi yang dapat merusak citra kompetisi. Dalam konteks yang lebih luas, pembahasan juga mulai menyentuh peran supporter sebagai bagian integral dari ekosistem sepak bola. Atmosfer pertandingan yang hidup menjadi salah satu daya tarik utama dalam sebuah kompetisi, dan hal ini tidak bisa dilepaskan dari kehadiran supporter yang memberikan dukungan langsung di stadion. Oleh karena itu, strategi untuk meningkatkan keterlibatan supporter juga menjadi bagian dari perencanaan, mulai dari penyediaan fasilitas yang nyaman hingga pengembangan program
interaksi yang dapat memperkuat hubungan antara tim dan pendukungnya. Indonesia, dengan basis supporter yang besar dan fanatik, memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pusat atmosfer terbaik dalam kompetisi ini. Seiring dengan semakin luasnya cakupan pembahasan, terlihat bahwa setiap aspek saling berkaitan dan membentuk satu sistem yang utuh. Tidak ada satupun elemen yang dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dari elemen lainnya. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik menjadi sangat penting dalam merancang kompetisi yang tidak hanya sukses dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keseluruhan sistem, bukan hanya pada satu aspek tertentu. Ini menuntut adanya koordinasi yang kuat serta komitmen bersama dari seluruh pihak yang terlibat. Dengan dinamika yang terus berkembang, proses ini menjadi cerminan bagaimana sepak bola modern tidak lagi sekadar tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang bagaimana sebuah sistem dibangun dan dikelola dengan baik. Indonesia, sebagai bagian dari proses ini, memiliki kesempatan untuk belajar sekaligus berkontribusi dalam membentuk masa depan sepak bola kawasan. Jika semua elemen dapat berjalan selaras, maka kompetisi yang sedang dirancang ini berpotensi menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perkembangan sepak bola Asia Tenggara. Di sisi lain, dinamika yang berkembang setelah undangan tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih luas, yakni bagaimana FIFA mulai semakin aktif membangun ekosistem kompetisi baru di kawasan Asia Tenggara, sebuah wilayah yang selama ini kerap dipandang sebagai pasar berkembang dengan potensi besar, namun belum sepenuhnya dimaksimalkan secara struktural. Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan yang dilakukan tidak lagi sebatas turnamen seremonial, melainkan sudah mengarah pada pembentukan sistem kompetisi yang terintegrasi dengan kalender global, sehingga setiap pertandingan memiliki bobot yang lebih signifikan terhadap ranking, eksposur pemain, hingga nilai komersial. Hal ini tentu menjadi peluang sekaligus tantangan bagi PSSI, karena di satu sisi Indonesia mendapatkan panggung yang lebih luas, namun di sisi lain tuntutan profesionalisme juga meningkat secara drastis, mulai dari manajemen tim, kesiapan infrastruktur, hingga kualitas kompetisi domestik yang harus mampu menopang kebutuhan tim nasional secara berkelanjutan. Jika ditarik lebih dalam, kehadiran forum di Vancouver bukan sekadar agenda administratif biasa, melainkan menjadi titik krusial dalam menentukan arah masa depan sepak bola regional, terutama dengan munculnya konsep turnamen seperti FIFA ASEAN Cup yang diproyeksikan menjadi kompetisi elit baru di kawasan. Dalam kerangka ini, setiap negara peserta tidak hanya datang sebagai peserta pasif, tetapi juga sebagai pemangku kepentingan yang memiliki suara dalam menentukan format, regulasi, hingga distribusi keuntungan. Indonesia, dengan basis supporter besar dan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir, berada dalam posisi yang cukup strategis untuk mempengaruhi arah kebijakan tersebut, asalkan mampu memaksimalkan momentum yang ada. Namun demikian, tantangan terbesar justru terletak pada konsistensi internal. Dalam banyak kasus sebelumnya, peluang besar seringkali tidak diiringi dengan kesiapan sistem yang matang, sehingga hasil yang didapat tidak maksimal. Oleh karena itu, forum ini juga bisa dibaca sebagai ujian bagi kepemimpinan sepak bola nasional, terutama dalam menerjemahkan visi global ke dalam implementasi nyata di dalam negeri. Ketika negara lain mulai membangun fondasi jangka panjang, Indonesia dituntut untuk tidak lagi bergerak secara reaktif, melainkan proaktif dalam menyusun roadmap yang jelas, terukur, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, isu mengenai playoff darurat yang sempat beredar tetap meninggalkan jejak psikologis tersendiri bagi publik. Meskipun telah ditegaskan bahwa Gianni Infantino memastikan partisipasi Iran tidak berubah, narasi tentang kemungkinan peluang tambahan bagi Indonesia sempat memicu euforia sekaligus spekulasi yang luas. Ketika skenario tersebut akhirnya tidak terwujud, muncul fase baru berupa refleksi, di mana publik mulai menyadari bahwa jalan menuju level tertinggi, sepak bola dunia tidak bisa bergantung pada situasi eksternal, melainkan harus dibangun melalui kekuatan internal yang solid. Dalam konteks ini, kehadiran Indonesia dalam forum internasional justru menjadi lebih relevan. Bukan karena adanya peluang instan, tetapi karena adanya akses langsung terhadap proses pengambilan keputusan di level tertinggi. Ini adalah ruang di mana strategi besar dibentuk, di mana arah kompetisi ditentukan, dan di mana negara-negara dengan visi kuat dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk jangka panjang. Oleh sebab itu, pendekatan yang diambil tidak boleh sekadar simbolis, melainkan harus substansial dengan membawa gagasan, data, serta argumentasi yang mampu memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan regional. Lebih jauh lagi, perkembangan ini juga membuka diskusi tentang bagaimana Indonesia mempersiapkan diri menghadapi era baru sepak bola yang semakin kompetitif dan terstruktur. Tidak cukup hanya mengandalkan talenta individu atau semangat juang, tetapi juga membutuhkan sistem yang mampu mengoptimalkan potensi tersebut secara kolektif.
Dari pembinaan usia muda, pengelolaan liga domestik, hingga integrasi dengan program tim nasional, semuanya harus berjalan dalam satu kerangka yang saling terhubung. Seiring berjalannya waktu, tekanan terhadap tim nasional juga akan semakin meningkat. Ekspektasi publik yang tinggi, ditambah dengan eksposur internasional yang lebih luas, menciptakan situasi di mana setiap hasil pertandingan akan mendapatkan sorotan besar. Dalam kondisi seperti ini, stabilitas menjadi faktor kunci. Tim yang mampu menjaga konsistensi performa, meskipun menghadapi berbagai tekanan, akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara berkelanjutan. Di titik inilah peran kepemimpinan menjadi sangat menentukan. Bukan hanya dalam mengambil keputusan, tetapi juga dalam membangun narasi yang sehat di tengah publik. Ketika ekspektasi tidak dikelola dengan baik, maka setiap kegagalan akan berpotensi memicu reaksi berlebihan yang justru kontraproduktif terhadap proses jangka panjang. Sebaliknya, jika komunikasi dilakukan secara transparan dan terarah, maka publik dapat menjadi bagian dari perjalanan, bukan sekadar penonton yang menuntut hasil instan. Dengan segala dinamika yang ada, perjalanan Indonesia dalam peta sepak bola internasional kini memasuki phase yang lebih kompleks. Tidak lagi sekadar berbicara tentang partisipasi, tetapi juga tentang posisi, pengaruh, dan kontribusi dalam membentuk masa depan sepak bola regional. Setiap langkah yang diambil, baik di dalam maupun di luar lapangan, akan memiliki dampak jangka panjang yang menentukan arah perkembangan berikutnya, dan di tengah semua itu, konsistensi serta kejelasan visi akan menjadi pembeda utama antara sekadar ikut serta dan benar-benar menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Dalam perkembangan berikutnya, arah pembahasan yang mengemuka tidak hanya berhenti pada format turnamen atau distribusi slot peserta, tetapi mulai merambah pada isu yang lebih teknis dan mendalam. Seperti standarisasi kalender kompetisi regional agar selaras dengan siklus global yang telah ditetapkan oleh FIFA, sebuah langkah yang selama ini menjadi kendala utama bagi negara-negara di Asia Tenggara dalam menjaga kesinambungan performa tim nasional dan klub. Ketidaksinkronan jadwal seringkali memaksa klub melepas pemain dalam kondisi yang tidak ideal, atau sebaliknya menahan pemain karena kepentingan domestik, sehingga kualitas pertandingan di level internasional menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu, inisiatif penyelarasan ini dipandang sebagai fondasi penting yang dapat mengubah wajah kompetisi di kawasan secara signifikan, terutama jika diikuti dengan komitmen kolektif dari seluruh asosiasi anggota. Dalam konteks Indonesia, hal ini menjadi tantangan yang tidak sederhana. PSSI harus mampu menjembatani kepentingan antara liga domestik, klub, dan tim nasional dalam satu kerangka yang harmonis. Selama ini, tarik-menarik kepentingan seringkali menjadi penghambat utama dalam menciptakan sistem yang stabil. Namun dengan adanya tekanan dari level internasional, peluang untuk melakukan reformasi justru semakin terbuka. Jika mampu memanfaatkan momentum ini, Indonesia tidak hanya akan meningkatkan kualitas tim nasional, tetapi juga memperkuat ekosistem sepak bola secara keseluruhan. Di sisi lain, diskusi mengenai struktur kompetisi juga mulai mengarah pada aspek komersialisasi yang lebih modern. Turnamen seperti FIFA ASEAN Cup tidak hanya dirancang sebagai ajang olahraga, tetapi juga sebagai produk hiburan yang memiliki nilai jual tinggi. Hak siar sponsor hingga distribusi konten digital menjadi bagian integral dari perencanaan. Dalam hal ini, negara dengan basis penonton besar seperti Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat. Namun, kekuatan tersebut hanya akan berarti jika didukung oleh kualitas pertandingan yang kompetitif dan manajemen yang profesional. Seiring dengan itu, muncul pula pembahasan mengenai peningkatan standar teknis pertandingan, mulai dari kualitas wasit, penggunaan teknologi, hingga regulasi yang lebih ketat terkait integritas kompetisi. Pengalaman di berbagai turnamen sebelumnya menunjukkan bahwa aspek non-teknis seringkali menjadi sumber kontroversi yang merusak kredibilitas pertandingan. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki aspek ini menjadi prioritas, agar setiap hasil yang terjadi benar-benar mencerminkan kualitas permainan di lapangan. Menariknya, dinamika ini juga membuka peluang bagi pemain muda untuk mendapatkan panggung yang lebih luas. Dengan semakin banyaknya kompetisi yang terstruktur, jalur pengembangan pemain menjadi lebih jelas. Tidak lagi hanya berfokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga pada pembinaan jangka panjang yang dapat menghasilkan pemain berkualitas untuk tim nasional. Ini adalah perubahan paradigma yang sangat penting, karena selama ini pembinaan usia muda seringkali terabaikan akibat tekanan untuk meraih hasil instan. Namun, semua potensi tersebut tidak akan berarti tanpa kesiapan mental dan budaya profesional yang kuat. Sepak bola modern menuntut disiplin tinggi, baik di dalam maupun di luar lapangan. Pemain tidak hanya dituntut untuk tampil baik saat pertandingan, tetapi juga menjaga konsistensi dalam latihan, pola hidup, dan sikap profesional. Dalam hal ini,
Peran pelatih dan manajemen tim menjadi sangat krusial dalam membentuk karakter pemain yang mampu bersaing di level internasional. Di tengah semua perubahan ini, perhatian publik tetap menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Antusiasme yang besar merupakan aset, tetapi juga bisa menjadi tekanan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif antara federasi tim dan supporter menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara harapan dan realitas. Publik perlu diajak memahami bahwa proses pembangunan tidak selalu berjalan mulus dan setiap langkah maju seringkali diringi dengan tantangan yang tidak ringan. Dengan demikian, perjalanan yang sedang dijalani saat ini bukan sekadar fase transisi, melainkan bagian dari transformasi yang lebih besar. Indonesia tidak lagi berada pada posisi sebagai pengikut, tetapi mulai bergerak menuju peran yang lebih aktif dalam menentukan arah sepak bola regional. Setiap keputusan yang diambil, setiap kebijakan yang diterapkan, akan menjadi bagian dari fondasi yang menentukan arah sepak bola regional. Dalam situasi seperti ini, ketepatan langkah dan konsistensi eksekusi menjadi faktor penentu yang tidak bisa ditawar. Selanjutnya, pembahasan berkembang ke arah yang lebih spesifik terkait mekanisme kompetitif yang akan diterapkan, termasuk bagaimana distribusi kekuatan antar grup, sistem unggulan, hingga skema kelolosan yang dirancang agar tetap kompetitif namun tidak mengorbankan keseimbangan antar negara peserta. Sebuah isu yang selama ini kerap menjadi sumber perdebatan dalam turnamen kawasan. Dalam forum yang melibatkan berbagai asosiasi, muncul dorongan agar setiap keputusan tidak hanya mempertimbangkan kekuatan tradisional, tetapi juga memberikan ruang bagi negara berkembang untuk tumbuh secara kompetitif, sehingga ekosistem sepak bola tidak didominasi oleh segelintir negara saja. Dalam konteks ini, peran FIFA menjadi sangat krusial sebagai penengah yang harus mampu menjaga keseimbangan antara aspek kompetisi dan pemerataan peluang. Bagi Indonesia, situasi ini menghadirkan dimensi baru dalam strategi pengembangan tim nasional. PSSI tidak hanya dituntut untuk menyiapkan skuad terbaik, tetapi juga memahami dinamika regulasi yang dapat mempengaruhi jalur kompetisi. Misalnya, perubahan format grup dapat berdampak langsung pada strategi rotasi pemain, pendekatan taktik, hingga manajemen kebugaran selama turnamen berlangsung. Dalam turnamen dengan jadwal padat, kemampuan membaca situasi dan beradaptasi dengan cepat menjadi keunggulan tersendiri yang seringkali menentukan hasil akhir. Di sisi lain, isu logistik juga mulai mendapatkan perhatian serius. Tentuan lokasi pertandingan, jarak tempuh antar kota, hingga kondisi iklim menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Pengalaman dari berbagai turnamen sebelumnya menunjukkan bahwa faktor non-teknis seperti kelelahan perjalanan dan adaptasi lingkungan dapat mempengaruhi performa tim secara signifikan. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dalam aspek ini menjadi bagian integral dari persiapan, bukan sekadar pelengkap. Tidak kalah penting, pembahasan juga menyentuh aspek pengembangan wasit dan perangkat pertandingan. Standar yang lebih tinggi diharapkan dapat mengurangi potensi kontroversi yang seringkali mencederai jalannya kompetisi. Dalam hal ini, pelatihan berkelanjutan, penggunaan teknologi, serta evaluasi yang transparan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan pertandingan. Langkah ini tidak hanya berdampak pada keadilan dalam pertandingan, tetapi juga pada kredibilitas turnamen secara keseluruhan. Sementara itu, dari sisi teknis permainan, tren yang berkembang menunjukkan bahwa sepak bola modern semakin menuntut fleksibilitas taktik. Tim tidak lagi bisa bergantung pada satu pendekatan saja, melainkan harus mampu beradaptasi dengan berbagai situasi pertandingan. Dalam konteks ini, kedalaman skuad menjadi faktor penting. Pelatih harus memiliki opsi yang cukup untuk melakukan penyesuaian tanpa mengorbankan kualitas permainan. Hal ini menuntut proses seleksi yang lebih cermat, di mana setiap pemain dipilih tidak hanya berdasarkan kemampuan individu, tetapi juga kesesuaian dengan sistem yang diterapkan. Perkembangan ini juga berdampak pada cara pemain dipersiapkan sejak usia muda. Kurikulum pelatihan mulai diarahkan untuk menghasilkan pemain yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga pemahaman taktik yang baik. Pemain dituntut untuk mampu membaca permainan, mengambil keputusan dengan cepat, dan beradaptasi dengan berbagai skenario pertandingan. Ini adalah perubahan mendasar yang membutuhkan waktu, konsistensi, dan komitmen dari seluruh pihak yang terlibat dalam pembinaan. Di tengah semua itu, ekspektasi terhadap tim nasional terus meningkat. Setiap kemajuan yang dicapai menjadi tolok ukur baru yang harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Dalam situasi seperti ini, menjaga keseimbangan antara ambisi dan realitas menjadi tantangan tersendiri. Lalu fokus pada hasil jangka pendek dapat mengganggu proses pembangunan jangka panjang. Sementara terlalu sabar tanpa target yang jelas juga berisiko membuat perkembangan berjalan lambat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang, di mana setiap langkah diukur dengan indikator yang jelas dan realistis. Evaluasi tidak hanya dilakukan berdasarkan hasil akhir, tetapi juga proses yang dijalani. Apakah tim menunjukkan peningkatan dalam organisasi permainan? Apakah transisi berjalan lebih baik? Apakah peluang yang tercipta lebih berkualitas? Semua itu menjadi bagian dari penilaian yang harus diperhatikan.
Dalam gambaran yang lebih luas, apa yang sedang terjadi saat ini merupakan bagian dari evolusi sepak bola di kawasan. Asia Tenggara mulai bergerak menuju level yang lebih kompetitif dengan dukungan struktur yang lebih rapi dan visi yang lebih jelas. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan potensi besar, memiliki kesempatan untuk menjadi bagian penting dari perubahan ini, asalkan mampu menjaga konsistensi dalam setiap aspek yang telah dibangun sejauh ini. Lebih jauh lagi, arah diskusi kemudian bergerak menuju aspek yang jarang disorot publik, yakni bagaimana integrasi data dan analitik mulai menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan di level tim nasional maupun federasi. Sebuah pendekatan yang dalam beberapa tahun terakhir berkembang pesat dan mulai diadopsi oleh berbagai negara yang ingin mempercepat peningkatan performa secara terukur. Dalam konteks ini, peran analisis pertandingan tidak lagi sebatas statistik dasar seperti penguasaan bola atau jumlah tembakan, tetapi sudah masuk ke ranah yang lebih kompleks seperti pemetaan ruang, efisiensi transisi, hingga pola pergerakan tanpa bola yang berkontribusi terhadap terciptanya peluang. Hal ini menuntut kesiapan sumber daya manusia yang tidak hanya memahami sepak bola secara konvensional, tetapi juga memiliki kemampuan membaca data secara mendalam dan mengubahnya menjadi strategi yang aplikatif di lapangan. Bagi Indonesia, langkah menuju pendekatan berbasis data ini menjadi tantangan sekaligus peluang besar. SSI perlu membangun sistem yang mampu mengumpulkan, mengolah, dan mendistribusikan informasi secara efektif kepada tim pelatih dan pemain. Tanpa sistem yang terintegrasi, data yang tersedia hanya akan menjadi angka tanpa makna. Namun jika dimanfaatkan dengan baik, data dapat menjadi alat yang sangat kuat untuk mengidentifikasi kelemahan, mengoptimalkan kekuatan, dan merancang strategi yang lebih presisi dalam menghadapi lawan dengan karakteristik berbeda. Di sisi lain, perkembangan ini juga berdampak pada cara tim mempersiapkan diri menghadapi turnamen seperti FIFA ASEAN Cup. Analisis terhadap calon lawan menjadi lebih detail, mencakup kebiasaan bermain, titik lemah dalam struktur pertahanan, hingga pola serangan yang paling sering digunakan. Informasi ini kemudian diterjemahkan ke dalam sesi latihan yang lebih spesifik, sehingga pemain tidak hanya berlatih secara umum, tetapi juga mempersiapkan diri untuk situasi-situasi yang kemungkinan besar akan terjadi di pertandingan. Selain itu, pembahasan juga mulai menyentuh aspek psikologis yang selama ini sering dianggap sebagai faktor non-teknis, padahal memiliki pengaruh besar terhadap performa tim. Dalam turnamen dengan tekanan tinggi, kemampuan menjaga fokus, mengelola emosi, dan tetap disiplin dalam menjalankan rencana permainan menjadi pembeda antara tim yang mampu melangkah jauh dan tim yang gagal memenuhi ekspektasi. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang mencakup latihan mental mulai menjadi bagian dari program persiapan sejalan dengan tren yang berkembang di sepak bola modern. Tidak hanya itu, isu mengenai keberlanjutan program juga menjadi perhatian utama. Banyak negara yang berhasil mencapai puncak performa dalam satu periode, namun kemudian mengalami penurunan karena tidak memiliki sistem yang mampu menjaga kontinuitas. Dalam hal ini, penting bagi Indonesia untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki kesinambungan, sehingga tidak bergantung pada individu tertentu, melainkan menjadi bagian dari sistem yang berjalan secara konsisten dari waktu ke waktu. Perkembangan ini juga menuntut adanya kolaborasi yang lebih erat antara berbagai pihak, mulai dari federasi, klub, hingga akademi sepak bola. Setiap elemen memiliki peran yang saling melengkapi dalam membentuk ekosistem yang sehat dan produktif. Tanpa koordinasi yang baik, potensi yang ada akan sulit dimaksimalkan. Sebaliknya, dengan kerjasama yang solid, setiap komponen dapat berkontribusi secara optimal dalam mencapai tujuan bersama. Di tengah kompleksitas yang semakin meningkat, kemampuan untuk beradaptasi menjadi kunci utama. Sepak bola terus berkembang, baik dari sisi taktik, teknologi, maupun manajemen. Negara yang mampu mengikuti perkembangan ini dengan cepat akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Oleh karena itu, keterbukaan terhadap inovasi dan kemauan untuk belajar dari pengalaman, baik keberhasilan maupun kegagalan, menjadi faktor penting dalam proses pembangunan. Seiring dengan itu, peran kepemimpinan kembali menjadi sorotan. Keputusan yang diambil pada tahap ini akan memiliki dampak jangka panjang yang menentukan arah perkembangan sepak bola nasional. Kepemimpinan yang visioner, didukung oleh data dan analisis yang kuat, akan mampu membawa perubahan yang signifikan.